warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Iis, mahasiswa Universitas Kediri, program studi D4 Kebidanan. Di sini saya akan melakukan lab skill untuk prasat KBI, KBE, KAA, dan kondom kateter. Selamat menyaksikan. Setelah plasenta lahir, ternyata terjadi perdarahan. Jadi kami akan melakukan KBI terlebih dahulu. Selama 15 detik lakukan masase pada fundus uteri. Apabila tidak berkontraksi, lakukan pemberian oksitoksin pertama 1 ampul, dan uterus belum berkontraksi, maka ulangi pemberian oksitoksin yang kedua. Apabila setelah injeksi oksitoksin yang kedua uterus belum berkontraksi juga, lakukan palpasi pada kandung kemih. Bila penuh, lakukan kateterisasi hingga kosong. Setelah dilakukan injeksi pertama dan kedua, ternyata kontraksi uterus tidak berkontraksi dengan baik, dan telah diperiksa kandung kemih dengan kosong, dan melakukan langkah selanjutnya yaitu KBI dan KBE. Ibu, ini kami akan melakukan penanganan perdarahan. Sebelumnya saya atur posisinya dulu ya Bu ya. Kakinya diangkat, tangannya masuk ke arah dada. Nah, kakinya ditekuk. Kemudian menggunakan sarung tangan panjang. Selanjutnya menggunakan sarung tangan panjang. Setelah itu lakukan aseptik pada sarung tangan. Ibu, saya masukkan tangannya Bu ya, mendorong masuk tangan secara perlahan. Kemudian ubah tangan secara kepalan, mendorong ke arah fornix anterior. Lakukan kompresi bimanual internal dengan menyatukan kedua tangan, seolah-olah seperti bertemu. Seolah-olah tangan bertemu. Lakukan selama 2 menit. Lakukan KBI selama 5 menit. Apabila selama 5 menit tidak berhasil, dilanjutkan dengan kompresi bimanual eksternal. Apabila KBI selama 5 menit berhasil, dilanjutkan 20 menit selama 20 menit. Apabila tidak berhasil, kita bisa melakukan KBE. Bisa dibantu oleh keluarga atau asisten. Di sini kita menggunakan asisten dan atau keluarga untuk membantu melakukan kompresi bimanual eksternal. Ibu, bantu saya Bu ya untuk melakukan kompresi bimanual eksternal. Saya pinjam tangan Ibu, posisinya di atas seperti ini Bu ya. Yang satu tangannya mengepal, jadi perutnya bertemu Bu. Setelah posisi tangan asisten sesuai, kita mengeluarkan tangan secara perlahan. Nafas panjang Bu, tarik nafas. Setelah selesai, membuka sarung tangan secara terbalik ke dalam larutan klorin, kemudian mencuci tangan. Setelah pendarahan masih tetap berlanjut, penolong berdiri di sebelah kanan Ibu. Lakukan jari telunjuk, tengah, dan manis.
di antara simfisis dan umbilicus di korpus depan sehingga korpus naik ke arah abdomen. Dengan cara menekan korpus, dengan cara menekan tangan. Apabila pendarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut. Bila perdarahan belum berhenti, lanjutkan ke langkah kompresi bimanual interna. Kompresi aorta abdominal, raba arteri femoralis. Pastikan arteri femoralis teraba dengan baik. Setelah pulsasi dikenali, jangan pindahkan kedua ujung jari pada posisi tersebut. Kepalkan tangan kiri, tekan pada arah kolumna vertebralis, kemudian dorong. Dan apabila kepalan tangan kiri mencapai aorta abdominalis, maka posisi arteri femoralis akan berkurang atau berhenti. Perhatikan perdarahan per vaginam. Apabila perdarahan berhenti sedangkan uterus tidak berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian preparat prostaglandin. Bila bahan tersebut tidak tersedia dan uterus tetap tidak berkontraksi setelah pemberian prostaglandin, pertahankan posisi tersebut sampai pasien mencapai fasilitas rujukan. Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan masih berlangsung, maka lakukan kompresi bimanual eksterna. Pertahankan pasien sampai di tujuan. Bila kompresi sulit dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat atau lakukan perujukan. Karena perdarahan masih berlanjut, maka kami melakukan rujukan dengan menggunakan kondom kateter. Selanjutnya kita mempersiapkan, kita sambungkan infus set dengan cairan PZ sebanyak 500 ml. Masukkan kateter ke dalam kondom. Ikat kondom kateter menggunakan tali pusat dengan simpul mati. Setelah itu, masukkan spekulum SIM pada bagian anterior dan posterior vagina dengan bantuan asisten. Setelah itu, jepit porsio searah jam 10. Masukkan kondom kateter ke dalam porsio. Setelah itu alirkan cairan RL ke dalam kondom. Kemudian peras cairan sampai habis. Setelah cairan terisi penuh, kemudian ikat kondom kateter dengan
tali mati. Setelah diikat secara rapat, kemudian melepas spekulum SIM. Ibu tarik nafas, Bu, ya. Tenakulum, kemudian kita lepaskan spekulum SIM. Apabila kondom kateter sudah terpasang, kita persiapkan lembar rujukan. Demikian praktek lab skill untuk KBI, KBE, KAA, dan kondom kateter. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.